No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mahanisara. Saya dari kelas F Akuntansi Manajerial dan di sini saya akan membuat video tentang sistem ABC dan juga analisisnya, juga studi kasus untuk memenuhi pengganti OA saya di semester 5 ini. Dan unsur pengampu saya jangan lupa, yaitu ada Bu Reka Happy. Halo Bu Happy. Jadi ABC sistem ini merupakan activity based accounting, atau dari namanya aja kita udah bisa tahu nih kalau perhitungan akuntansi ini berdasarkan aktivitas. Nah, terus bedanya sama yang sistem perhitungan biasa apa? Nah, jadi begini teman-teman. Ketika kita menghitung sebuah perhitungan akuntansi untuk menentukan harga pokok atau untuk menentukan biaya dari menghasilkan produk ini berapa sih? Nah, itu kita biasanya dihadapkan dengan beberapa sumber biaya. Yang pertama itu bisa aja dari biaya tenaga kerja langsung. Jadi tenaga kerja langsung yang dipakai itu untuk menghasilkan produk ini tuh biaya berapa sih? Terus yang kedua ada biaya bahan baku. Terus ada juga biasanya itu kalau misalkan menggunakan mesin berarti ada biaya listrik gitu ya. Terus ada juga biaya transportasi untuk mengantarkannya gitu. Nah, dalam kasus ini berarti kan ada 4 contoh biaya, ada 4 rincian biaya. Nah, kalau dalam perhitungan biasa itu 4 biaya ini tadi dihitung dan dijadikan satu, yaitu berupa tarif overhead dan tarif akuntansi lainnya yang kemudian dibagi berdasarkan jumlah unit. Ini untuk perhitungan akuntansi biasa ya. Tapi kalau kita menggunakan ABC system, jadi perhitungannya itu dilakukan secara merata sesuai dengan barang yang tadi kita produksi. Jadi misalnya nih hari ini saya memproduksi berupa baju. Nah, untuk membuat baju itu ternyata overheadnya, biaya tenaga kerja langsungnya, biaya listrik, biaya mesinnya itu tidak seberapa banyak daripada saya membuat celana atau tas gitu. Jadi saya menghitungnya adalah dengan menjumlahkan 4 biaya yang tadi ini, kemudian dibagi atau dikurangi dengan aktivitas apa aja sih yang berlaku dalam pembuatan produk baju ini saja gitu. Jadi nggak usah dibagi rata semuanya karena nggak mungkin sama gitu. Jadi yang harus dipahami di sini adalah ketika kita menggunakan ABC system untuk perhitungan barang atau memperhitungkan harga produk yang kita hasilkan, itu akan menjadi lebih akurat. Karena apa? Kita sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Terus nantinya kita sebagai manajer ini kita akan berlaku seperti apa? Biasanya manajer itu ditetapkan atas 2 pilihan. Yang pertama, dia itu harus mengurangi biaya yang dilakukan untuk membuat produk ini tadi, atau pilihan yang kedua adalah dia harus menaikkan harga dari produk yang dihasilkan ini tadi. Jadi saya mengambil studi kasus yaitu yang ada di Hotel Selecta. Nah, Hotel Selecta ini merupakan salah satu hotel tertua yang ada di Malang Raya dan juga di Jawa Timur pastinya. Nah, Hotel Selecta ini berada di Taman Wisata Selecta yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Oke, jadi permasalahannya di Hotel Selecta ini adalah mereka itu bingung nih dalam menentukan harga pokok sewa untuk kamar hotel yang ada di hotel mereka. Nah, kamar hotel di hotel mereka ini jumlahnya ada 80 kamar teman-teman. Tapi yang menjadi persoalan adalah mereka itu masih menggunakan sistem perhitungan yang sangat tradisional dan mereka itu menentukan harga kamarnya itu tidak didasarkan dari aktivitas membuatnya atau didasarkan dari fasilitasnya, tapi mereka itu cuma melihat dari oh iya, ini kamar ini harganya segini gitu. Paling kalau ditambah ini, oh ada TV-nya jadi bertambah. Nah, kayak gitu doang. Jadi kayak cuma kira-kira gitu kalau orang Jawa bilangnya ya. Nah, tidak akuratnya dalam perhitungan harga pokok kamar ini bisa menyebabkan 2 hal nih teman-teman. Yang pertama itu, kalau harga jualnya itu terlalu tinggi, itu bisa membuat daya saing mereka itu kurang di pasaran. Jadinya apa? Orang-orang meskipun main ke Selecta, tapi mereka bakal nyari hotel yang di luar Selecta. Karena apa? Harganya terlalu mahal. Terus yang kedua, kalau harga jualnya itu juga terlalu rendah, itu akan berdampak pada bisnis jangka panjang dalam bentuk laba perusahaan gitu. Nah, maka dari itu karena penting banget kan nih perhitungan harga sewa kamar ini, makanya langsung kita hitung ya. Informasi tentang kamar hotel yang ada di Selecta itu. Jadi teman-teman, Hotel Selecta ini merupakan salah satu hotel berbintang 3, artinya dia itu sudah dalam tahap yang bagus. Oke. Nah, di Hotel Selecta ini mereka itu sudah mempunyai 80 kamar.
yang 2 di antaranya itu berbentuk cottage. Nah, harga-harga yang saya cantumkan di sini sudah termasuk pajak dan juga servis sebesar 21% yang ditetapkan oleh pihak manajemen juga oleh pihak Pemkot Kota Batu. Nah, selanjutnya kalau misalkan saya mau makan gimana? Saya mau breakfast, saya mau extra bed nih, saya bawa keluarga besar. Nah, itu ada penambahan biaya. Untuk extra bed itu mereka ada menambah sebesar 110.000, sedangkan untuk biaya sarapan mereka itu mereka menambahkan sebesar 40.000 gitu ya. Ada juga nih beberapa elemen biaya yang bakal aku cantumkan untuk membantu perhitungan kita nih teman-teman. Ada di sebelah sini ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat dulu nih, kalau dalam ABC system itu ditetapkan menjadi 2 kelompok perhitungan. Yang pertama itu ada unit level activity dan yang kedua ada facility level activity. Jadi unit level activity ini merupakan salah satu perhitungan yang dia itu menggunakan dasar atas barang-barang yang digunakan setiap hari. Jadi perharinya tuh mereka ada rinciannya teman-teman. Unit level activity cost atau biaya unit aktivitas. Nah, dia itu ada beberapa biaya. Yang pertama ada biaya air, ada biaya listrik, kemudian ada biaya laundry Sprite, terus mereka juga ada biaya servis, terus ada biaya pembersihan kamar dan lain-lain. Oke teman-teman, setelah kita lakukan perhitungan nih, ternyata ada beberapa perbedaan antara perhitungan biaya untuk sewa kamar hotel biaya menggunakan metode biasa dengan menggunakan metode dari ABC. Nah, di sini aku udah ngitung nih dan ternyata itu perbedaannya itu cukup signifikan nih teman-teman. Jadi perbedaannya tuh antara seperti ini dan juga di sini ya. Nah, ini yang sebelum atau menggunakan metode biasa dan ini adalah total yang menggunakan metode ABC. Nah, ketika kita bandingkan di dua slide ini, bisa kita ketahui bahwa mereka itu mempunyai perbedaan yang cukup signifikan nih teman-teman. Jadi ada 6 tipe kamar yang dia itu di bawah batas harga aslinya, dan sedangkan 2 kamar lainnya itu dia overrated gitu. Jadi dia melebihi harga yang semestinya ditetapkan. Nah, untuk 6 kamar ini yang antara lain itu yang pertama ada family, dia itu kelebihannya sebesar. Kemudian untuk cottage 1 sama cottage 2, dia itu sebenarnya overrated banget nih teman-teman. Bisa mencapai Rp857.601. Terus untuk yang cottage 2 yaitu sebesar Rp171.568.028. Nah, itu tadi ya rinciannya ada di sebelah sini. Nah, setelah nih kita mengetahui bagaimana perbedaan harga antara kita menggunakan perhitungan biasa sama perhitungan ABC, yang tentu saja mereka itu lebih detail ya teman-teman. Nah, terus yang harus dilakukan sama pihak manajemen itu apa sih? Jadi yang harus dilakukan adalah mereka harus menggunakan cara baru untuk menghitung dan menetapkan harga pokok dari hotel mereka masing-masing kamarnya berkaitan dengan keputusan manajerialnya. Jadi yang harus dilakukan oleh PT Silta ini adalah mereka harus menaikkan 6 harga dari kamar hotel mereka, antara lain kamar family, deluxe, superior, eksekutif, suite, dan eksklusif. Sedangkan untuk 2 kamar hotel lainnya yaitu kamar cottage 1 dan cottage 2, mereka harus melakukan penurunan harga supaya harganya itu bisa tidak terlalu tinggi dari harga market yang sesungguhnya gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.